Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Syahriana Apriani SPDI. Yang kami hormati para peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan webinar bahasa Arab yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Syahria Afriani SPD. Baik, sebelum dimulai, mari kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan biodata narasumber. Narasumber kita pada webinar kali ini, yaitu nama lengkap Ustazah Syahria Afriani SPDI, tempat tanggal lahir Bekasi 20 April 1982, jabatannya guru PAI dan guru bahasa Arab, status non-PNS, unit kerja SD Negeri Bintara Jaya 3, alamat kantor Jalan Bintara Jaya, alamat rumah Duta Kranji, Jalan Sasak Blok E nomor 160D, Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pendidikan terakhir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik, Ustazah peserta webinar Bahasa Arab, kesempatan saya persilakan kepada Ustadz Syahriah Apriani SPDI. Silakan untuk menyampaikan materi webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, dipimpin doa dulu oleh, silakan Ustadz. Siapa yang mimpin? Baik, saya pimpin ya. Baik teman-teman, peserta webinar bahasa Arab, mari sebelum acara ini dimulai kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara webinar ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Ya, terima kasih dan dikembalikan kepada MC untuk melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Rahmat yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, tiba saatnya kita sampai pada acara inti, yaitu webinar bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Ustazah Syahria Apriani. Kepada Ustazah Syahria Apriani, dipersilakan. Baik, syukran. Sebelum memulai, saya akan memberikan salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas hari ini kepada para ustadz dan ustazah. Di antara kesepakatan kita hari ini, di antaranya adalah, saya izin share screen dulu. Sudah tampil para ustadz, ustazah? Sudah tampil ya? Yang pertama adalah keyakinan kelas kita pertama, kehadiran. Datang ke webinar tepat waktu. Jika kamu terlambat, silakan boleh izin kepada admin. Kemudian yang kedua, HP di silent ya, mematikan gadget selama webinar ini. Gunakan gadgetnya sesuai instruksi narasumber atau admin. Yang ketiga adalah disiplin dalam pembelajaran, memperhatikan dengan seksama webinarnya dan mengajukan pertanyaan jika tidak paham dengan cara yang sopan, boleh mengangkat tangan atau raise hand. Yang keempat adalah partisipasi dan kerjasama. Kita mengikuti semua kegiatan webinar ini dengan antusias dan bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman atau peserta webinar hari ini. Kemudian yang kelima adalah saling menghargai pendapat orang lain dan mencatat hal yang penting pada kesempatan webinar itu. Semoga bisa disepakati dengan baik ya para ustadz dan ustazah.
Bisa dipahami para Ustadz Ustazah? Oh, siap, bisa. Kita sepakat ya, kita sepakat ya untuk meyakinkan kelas ini, keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas ini. Apa ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Cukup ya. Baik, saya stop share. Baik, dalam pemateri hari ini adalah materi hari ini tentang fiil madi. Izin share screen juga. Baik. Di antara dari share screen ini adalah kita materi tentunya dengan bahasa Arab. Kemudian tentang fiil madi. Sebelumnya ada mahfuzat terlebih dahulu tentang manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil atau sukses. Di antara fiil madi, yaitu jika para ustadz dan asatidz pernah mempelajari atau pernah mengajar bahasa Arab, diantaranya ada maharo, ada 4 maharo. Nah, kebetulan hari ini saya memakai maharo istima dan kiroah. Yaitu tujuan kita pada hari ini, yaitu agar nanti ketika mengajar bahasa Arab, peserta didik mampu mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat yang diperdengarkan dengan gambar pada fiil madi atau tulisan, menganalisis sebuah teks sederhana, menelaah makna katanya sesuai dengan konteks pada satu wacana, atau menggabungkan sebuah kalimat sederhana yang menggunakan kata kerja lampau atau fiil madi menjadi sebuah teks sederhana. Pada kesempatan hari ini, saya terlebih dahulu untuk mengungkapkan atau menjelaskan tentang definisi al-fi'lul madi. Arti dari fi'lul madi adalah ma makna fi'lul madi, kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil madi. Yaitu bisa kita kenal ke setiap pekerjaan yang menunjukkan kepada pekerjaan yang sudah dilakukan di zaman atau waktu yang sudah lampau, atau kata kerja lampau kita lebih mengenal dengan kata kerja lampau. Kemudian maharotul istima'nya tadi yang seperti saya sudah ungkapkan di awal ketika pembelajaran bahasa Arab ada maharotul istima' atau kemampuan menyimak. Di antara contoh, jadi kita mengucapkan terlebih dahulu dan anak-anak menyimak dengan ucapan apa atau kata, contoh kata yang kita ungkapkan atau kita bacakan ya, mereka menyimak. Contoh dari kata fi'il madi adalah yang pertama dari gambarnya hadoro. Jadi kita mengucapkan kata hadoro, kemudian mereka menyimak. Di sana ada gambar anak yang sedang mengacungkan tangannya bahwa dia tuh berada hadir ya, dalam posisi hadir. Di kelasnya hadoro dengan kata hadir, kemudian zahaba dengan kata pergi. Di situ ada gambar juga yang dijelaskan ada anak yang sedang berjalan menuju sekolah ya, kemudian roja'a pulang ya, atau di situ menunjukkan gambar say hello kepada temannya, dia mau pulang, kemudian jalasa dalam keadaan posisi duduk, gambarnya yaitu jalasa duduk. Di sini kita contohkan juga dari kata hadoro ya, hadir. Kemudian dari kata zahaba bisa dengan pulang, mereka lebih memahami maknanya ketika sudah ada gambar. Kemudian roja'a pulang. Kemudian juga jalasa, yaitu duduk ya. Kemudian maharatul qiraahnya kemampuan membaca, jadi
anak didik kita itu sejauh mana mereka bisa membaca tentang hal yang berkaitan dengan fi'lul madi. Di antaranya bisa dibaca, Ustadz Rahmat, bisa dibaca Ustadz Rahmat. Yang pertama dari kata, halo, Assalamualaikum. Ya, Ustazah, Afwan. Ya, koma artinya telah berdiri. Qoro'a artinya telah membaca. Allama artinya telah mengajar. Sholla artinya telah sholat. Baik, syukran Ustadz. Nah, ketika kita menjelaskan tentang contoh-contoh fi'il madi harus disertakan dengan gambarnya ya, supaya anak lebih jelas, peserta didik kita lebih jelas mana yang termasuk koma, mana yang termasuk qoro'a, mana yang termasuk alama, mana yang termasuk sholat. Jadi biar lebih spesifik atau lebih jelas mereka memahami dari kata fi'lul madi. Nah, di antara ciri-ciri fi'il madi biasanya dia diakhiri dengan fathah ya. Dengan kata fathah, koma, qoro'a, alama, shola itu diakhiri dengan harokat fathah ya. Kemudian biasanya diawali juga dengan kata kod ya, telah ya, karena telah. Berarti kalau kode koma berarti telah berdiri, kode qoro'a berarti telah membaca, kode alama berarti telah mengajar, kode sholat berarti sudah melaksanakan sholat atau telah sholat. Itu saja Ustadz yang bisa saya berikan hari ini penjelasan tentang fi'lul madi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan satu YouTube ya, YouTube yang akan saya share dari ciri-ciri YouTube itu fi'lul madi itu sendiri. Sudah ada di kolom chat YouTube-nya. Baik, saya akan memberikan sebentar. Saya kasih kesempatan untuk share screen dan share sound. Share screen. Ini penjelasan dari fi'lul madi Belum. dari Ustazah, Ustadz Juanda Fijal. suaranya belum muncul. Apanya? Suaranya. Suaranya ya. Pelajari ulang kembali sebab Ustaz, materi ini dipandang ya, sangat esensial dalam mempelajari bahasa Arab. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan pada masa lampau dengan ciri umum adalah terdiri dari 3 huruf, kemudian huruf terakhirnya berharokat fathah, kemudian ciri khususnya biasanya diawali dengan qad. Sebagai contoh, jalasa 1, 2, 3 harokatnya fathah. Huruf terakhirnya fathah, jalasa. Ini adalah fi'il madi yang artinya duduk. Baik, sebelum kita jelaskan tentang apa itu fi'il madi dan perubahan kata gantinya, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini untuk kemajuan channel ini. Kemudian
tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video baru dari Juanda Firzal Channel. Terima kasih. Nah, penggunaan fiil atau kata kerja ini termasuk fiil madi ini dalam bahasa Arab itu tergantung domir atau kata gantinya. Dalam bahasa Arab kita kenal ada 14 domir, huwa, dia, huma, dia juga, tapi 2 orang, hum, dia, mereka. Kemudian kalau yang perempuan, hiya, huma, hunna. Dan laki-laki untuk kata ganti orang kedua, anta, antuma, antum. Untuk perempuannya, anti, antuma, antuna. Sedangkan kata ganti orang pertama, ana dan nahnu. Nah, contoh di sini ada beberapa perubahan. Huwa jalasa, dia telah duduk. Huma jalasani, dia berdua telah duduk. Hum jalasu, mereka telah duduk. Kita lanjut. Hiya jalasat, dia perempuan duduk. Kemudian huma jalasata, dia berdua perempuan telah duduk. Hunna jalasna, mereka perempuan duduk. Kemudian anta jalasta, engkau duduk. Antuma jalastuma, kamu berdua telah duduk. Antum jalastum, kalian telah duduk. Yang perempuannya, anti jalasti, engkau telah duduk. Antuma jalastuma, kamu berdua telah duduk. Antunna, mereka perempuan, kalian perempuan telah duduk. Jalastunna, ana jalastu, saya telah duduk. Nahnu jalasna, kita telah duduk. Kita ulangi. Jalasa jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum, jalasti jalastuma jalastunna, jalastu jalasna. Kalau ditambah dengan domir mungkin lebih lebih detail lagi. Wa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna, ana jalastu, nahnu jalasna. Kalau sudah hafal mudah. Jalasa jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum, jalasti jalastuma jalastunna, jalastu jalasna. Silakan dipraktekkan dengan kata kerja lainnya. Silakan. Baik. Baik, itu tadi dari ciri-ciri dan contoh fiil madi yang terdapat domirnya ya. Silakan Ustadz, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustazah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas penyampaian materi tentang fiil madi. Baik, rekan-rekan Ustadz-Ustazah, peserta webinar, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan paparan materi yang sudah disampaikan atau tanggapan, monggo dipersilahkan. Atau dirasa cukup? Halo Ustadz, nanya. Ya, Ustadz Rahmat, silahkan. Baik, syukur. Ustazah Saria, berarti kalau seperti itu kita untuk mengajarkan ke anak harus lebih fokus atau bisa menggunakan alat bantu dengan membuat gambar ya Ustazah ya, agar anak-anak itu bisa lebih memahami dan bisa lebih mempraktekkan. Ya mungkin itu lebih komunikatif ya Ustazah ya. Ya, Jadi betul ya untuk Ustadz. sebagai guru berarti kita mesti harus ada inovatif mencari gambar-gambar yang kira-kiranya cocok dengan mufrodat yang berbentuk dengan kalimat fi'il madhi atau kalimat-kalimat yang Ya. lainnya. Itu aja Baik saja paling. Ustadz. Ya, betul. Yang diungkapkan oleh Ustadz Rahmat bahwa ketika kita mengajarkan satu pelajaran itu atau materi kepada anak, media itu sangat penting ya Ustadz, untuk mereka lebih tertarik lagi apa itu fiil madi, kemudian ciri-cirinya dan
contoh-contohnya lebih memancing mereka untuk bersemangat ya dalam belajar gitu. Memancing mereka untuk lebih interaktif kepada kita, kemudian ada komunikasi kepada kita, mereka lebih tertarik lah Ustadz, untuk apalagi media-media yang gambar berupa poster yang kita kita membawa atau kita sediakan ya media-media yang luar biasa kepada anak murid zaman sekarang gitu Ustadz. Baik Ustazah, syukron. Demikian Ustadz Rahmat penyampaian tanggapan dari Ustadz Zahriat terkait dengan media ya. Jadi ternyata untuk anak-anak kita untuk memudahkan mereka memahami apa yang disampaikan melalui media baik itu berupa gambar atau misalkan video tadi, karena anak-anak kita model penangkapannya macam-macam, ada yang dengan visual melihat gambar, ada yang juga melihat dan mendengar seperti video. Itu tadi sebenarnya cara Ustadzah Sahria menyampaikan materi itu sebenarnya sudah mewakili model pembelajaran yang memang tepat untuk kita gunakan dalam saat mengajar. Baik, Ustadzah, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain? Atau dirasa cukup? Ya, baik. Afwan, Ya, monggo. Afwan, Ustazah. Apa Doli? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustazah. Tadi setelah menyimak penjelasan Ustazah tadi tentang fi'il madi gitu ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan bahasa Inggris, itu bisa dikatakan sebagai past continuous tense mungkin ya. Jadi kejadian Ya, yang yang sudah telah lampau. lampau tapi masih berlalu Betul. masih dilakukan gitu ya. Jadi Ya, betul soalnya tadi Ustazah. ya, kalau misalnya ada pernyataan seperti itu misalnya tanpa tanpa ada awalan kod dan sebagainya, mungkin itu sudah bermakna sebagai lampau atau gimana Ustazah? Ya, Ya, seperti itu aja mungkin ya. di antara ciri-ciri dari fi'il madi itu diawali atau ditambahkan kata kod itu yang menyatakan arti telah, maka itu termasuk kepada fi'il madi. Dan di antara ketika tidak ada kod pun dia sudah diartikan sebagai telah gitu. Misalkan jalasa berarti sudah duduk gitu. Beda dengan tadi yang fi'il mudhore yang awalnya berawalan dengan domir yang tadi di Ustadz Rahmat ungkapkan atau kemukakan, dia ya-nya itu menunjukkan kepada yang sedang berlangsung gitu, Ustazah. Jadi cirinya juga 3 huruf dengan kata yang berakhiran fathah ya, ciri-cirinya juga, dan itu walaupun tidak berawalan dengan kod itu, dia sudah menunjukkan kata kerja lampau, Ustazah. Terima Oke. kasih Ustazah. Cukup. Karena dari kata madi pun ya, madi itu yang bukan yang sudah berlangsung, yang sudah berlangsung, bukan madi itu yang telah lalu gitu. Dari kata madinya itu sendiri kan kita artikan madi itu yang sudah berlalu gitu. Oke, baik Ustazah Herni, cukup jelas. Ya, terima kasih Dari Ustazah. Ya. Ustazah Sahria Apriani. Baik, Ustazah, saya kira sudah cukup jelas paparannya dan tanggapan terhadap para penanya. Saya kira Ustazah Sahria masih ada yang disampaikan untuk closing. Baik, kepada Ustadz Ustazah saya ingin memberikan refleksi ya kepada Ustadz Ustazah dari webinar ini. Silakan dituliskan di kolom chat ya langsung. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman Anda tentang materi ini. Silakan.
Apakah sudah paham atau belum? Silakan dituliskan di kolom chat bagaimana pemahaman para ustadz dan ustazah dari materi yang saya berikan tadi. Sudah, ustazah? Baru 4 orang nih. 5. Baru 5 orang. Yang lain? 6, 7. Satu lagi? Sudah. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Ustadz Ustazah ketika menerima pelajaran atau materi hari ini? Silakan dituliskan di kolom chat juga. Perasaannya bagaimana? 1, 2. Baru 2. 3, 4. 5, 6. 2 lagi. Oke. Baik, saya akan membacakan refleksi dari Ustadz Ustazah. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman para Ustadz Ustazah dalam menerima atau penjelasan yang sudah saya berikan, yaitu yang dari Ustadz Rahman, materinya luar biasa. Kemudian Ustadz Sanusi paham sekali. Dari Ustadz Herman, alhamdulillah paham, bermanfaat sekali. Kemudian alhamdulillah sudah sangat jelas. Dari Ustadz Kadafi, kemudian Ustazah Erni, insya Allah paham, terima kasih. Kemudian dari Ustadz Nasrullah, alhamdulillah sangat jelas. Ustazah Nopi, jelas. Ustazah senang, baik. Yang pertama sudah dijawab. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan para ustazah dan ustadz dalam menerima? Baik, yang pertama adalah dari Ustadz Nopi, senang, kemudian menyenangkan. Ustadz Sanusi senang dan gembira, sangat senang, sangat senang. Jadi tahu kalau fi'il madhi terdiri dari 3 huruf, betul. Kemudian dari Ustadz Nasrullah, senang bisa menambah ilmu, bagus. Terima kasih. Kemudian dari Ustazah Erni, jadi lebih memahami materi. Baik. Itu saja. Aplaus untuk kita semua, para ustadz dan ustazah. Silakan reaksinya diungkapkan dalam emoji yang ada di Zoom. Emojinya silakan diklik reaksinya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam webinar hari ini. Saya cukupkan, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan jawaban yang kurang memuaskan atau kurang jelas. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kita sebagai guru sebaiknya lebih memahami apa kebutuhan murid dan terus bekerja sama dalam hal yang baik dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, terutama murid ya, yang berpihak kepada murid, kemudian terus berbagi praktik baik kepada sesama pendidik ataupun warga sekolah di sekolah, para ustazah sekalian. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya dengan narasumber yang ada di webinar ini. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ustazah, selesai sudah penyampaian materi pada webinar malam hari ini. Terima kasih atas yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ustazah Sahria Apriani dan juga kepada Ustadz Ustazah peserta webinar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi dipoto dulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipoto dulu, Ustadz. Ya, silakan. Ya. Pasang gaya ekspresi yang baik, yang menurutnya enak. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. Bentar. Liko, sampai bertemu lagi. 1, 3. Syukron Ustadz semuanya. Mohon maaf. Ya. Stop record. Stop record. Lanjut.